Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil ihsani lil yatama wa nahana 'anil dzulmihim wa akli amwalihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatimi hakadha, rawahul Bukhari. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah, baik dalam keadaan sunyi maupun dalam keadaan ramai. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, setiap takdir Allah Subhanahu wa taala pasti mengandung hikmah yang mendalam. Salah satunya adalah takdir besar yang menimpa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah beliau ditakdirkan beliau lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya meninggal tatkala beliau masih dalam kandungan dan ibundanya wafat tatkala beliau berusia 6 tahun, sehingga beliau hidup dan tumbuh dalam keadaan yatim piatu. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, pertanyaannya adalah mengapa Allah mentakdirkan Nabi terakhir yang menjadi rahmat bagi semesta alam itu beliau lahir dalam keadaan yatim? Apa hikmah yang terkandung di dalamnya? Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, Allah melalui Al-Quran surat Ad-Duha, surat yang ke-93 ayat yang ke-6 menegaskan, alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah ia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu ia melindungimu? Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, di dalam kitab tafsir Al-Muyassar menjelaskan ayat yang ke-6 dari surat Ad-Duha itu, mata abuka wa anta hamlun fi batni ummika, ayahnya telah wafat saat beliau masih dalam kandungan. Fa'awa wa ra'aka, kemudian ia melindungimu dan memeliharamu. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, ayahnya wafat tatkala beliau masih dalam kandungan, artinya beliau lahir tanpa ayah. Yang kemudian saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusia 6 tahun, ibundanya wafat hingga beliau betul-betul menjadi yatim piatu. Anak yang tumbuh tidak punya ayah dan tidak punya ibu, ini artinya Nabi tumbuh tidak dibesarkan oleh ayah dan ibundanya. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, kembali pertanyaannya, apa hikmah yang terkandung di dalam takdir Nabi saat masih anak-anak yatim piatu itu beliau dilahirkan dalam keadaan yatim? Berkaitan dengan pertanyaan ini, Imam Qurtubi menjelaskan bahwa Allah menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatim supaya beliau itu tumbuh dalam tarbiyah Allah. Beliau tumbuh dalam tarbiyah ilahiyah, tidak bergantung kepada manusia manapun. Dan supaya umatnya tahu bahwa kemuliaan itu tidak tergantung kepada nasab,
tidak bergantung kepada kedua orang tua, melainkan kemuliaan itu tergantung kepada iman dan amal soleh. Jadi kemuliaan itu tidak bergantung kepada nasab, tetapi bergantung kepada iman dan amal soleh. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dengan kata lain, hikmah ditakdirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir dalam keadaan yatim agar beliau tumbuh dengan perlindungan langsung dari Allah, bukan bergantung kepada ayah dan juga bukan bergantung kepada bundanya. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai yatim menjadi teladan bahwa anak yatim pun bisa sukses, bukan merupakan aib, dan ini merupakan potensi besar untuk menjadi hamba Allah yang mulia. Karena itu Islam menaruh perhatian sangat besar terhadap anak yatim. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya menegaskan, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha. Aku dan orang-orang yang menanggung anak yatim, yang membiayai anak yatim, yang mengurus anak yatim, bagaikan dua jari, jari tengah dan jari telunjuk. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam sabda Nabi yang lain, Nabi bersabda, khairu baitin fil muslimin baitun fihil yatim yuhsanu fihi. Sebaik-baik rumah di kalangan kaum muslimin adalah baitun fihil yatim, di mana di dalam rumah itu anak-anak yatim, yuhsanu fihi, yang anak yatimnya itu dimuliakan. Wa syarru baitin fil muslimina baitun fihil yatim yusa'u ilai. Dan seburuk-buruk rumah di kalangan kaum muslimin adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim, yusa'u ilai, yang anak yatimnya itu diperlakukan buruk, diperlakukan sewenang-wenang. Rawahul Ibnu Majah. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Sahabat Abdullah bin Abbas berkaitan dengan yatimnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan Nabi dilahirkan dalam keadaan yatim dan kemudian ibundanya meninggal pada saat usia 6 tahun. Sahabat Ibnu Abbas menegaskan, innama faqadan nabiyyu abahu wa ummahu. Sesungguhnya Nabi kehilangan ayah dan bundanya, liyakuna ma'tamidan ala rabbih daiman, agar beliau selalu bergantung penuh hanya kepada Rabbnya, bergantung penuh hanya kepada Allah. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Penjelasan sahabat Abdullah bin Abbas ini oleh para ulama lalu kemudian difahami bahwa Nabi sejak kecil tidak memiliki sandaran orang tua. Hal ini merupakan tarbiyah Allah langsung, pendidikan langsung Allah kepada Nabi, supaya dari awal kehidupan beliau sudah dibimbing untuk tidak menggantungkan kepada selain Allah. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Inilah bentuk tarbiyah ilahiyah, pengalaman spiritual langsung yang mempersiapkan Nabi Muhammad sebagai pembawa risalah Islam. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Hikmah yang kedua, Nabi dilahirkan dalam keadaan yatim, kehilangan ayah saat masih dalam kandungan, lalu kehilangan ibundanya saat usia 6 tahun, adalah isyarat bahwa Allah ingin membersihkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dari rasa keterikatan yang berlebihan terhadap manusia, supaya hati beliau hanya dipenuhi cinta dan tawakal hanya kepada Allah. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Lalu kemudian hikmah yang ketiga, Nabi dilahirkan dalam keadaan yatim. Allah mentakdirkan Nabi dalam keadaan yatim adalah untuk menunjukkan bahwa kemuliaan itu tidak tergantung pada harta, kemuliaan itu tidak bergantung kepada nasab, kemuliaan itu tidak bergantung kepada status keluarga, dan kemuliaan itu tidak bergantung kepada orang tua, namun kemuliaan itu tergantung kepada iman dan takwa. Dan hal ini agar anak-anak yatim di seluruh dunia punya figur agung bahwa yatim bukan penghalang untuk mencapai derajat mulia,
bahwa yatim bukan penghalang untuk mencapai derajat sukses. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Hikmah yang keempat, Nabi dilahirkan dalam keadaan yatim sebagai pembersih jiwa dari rasa sombong dan rasa duniawi. Sombong duniawi. Kebanyakan manusia merasa kuat karena ada keluarga, karena ada keturunan, dan kadang karena memiliki harta yang banyak, kekayaan yang banyak. Nabi SAW tidak memiliki semua itu. Sejak kecil jiwanya tumbuh bersih dari rasa takabur dan rasa sombong duniawi. Allah menginginkan dia tumbuh sebagai pribadi yang tawadu, dan penuh empati dan dekat dengan orang-orang yang lemah. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dengan Nabi tidak ada sandaran keluarga, tidak ada sandaran keturunan dan kekayaan. Allah menanamkan dalam hati beliau bahwa al-mudabbir, pengatur kehidupan itu hanyalah Allah. Inilah yang kemudian menjadi dasar dakwah Nabi, la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dari uraian tersebut di atas, Nabi ditakdirkan dalam keadaan yatim, dilahirkan dalam keadaan yatim, agar beliau bergantung penuh hanya kepada Allah, ditarbiyah langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjadi contoh teladan bahwa anak yatim pun bisa berhasil, bisa sukses, sebagaimana Imam Syafi'i juga dilahirkan dalam keadaan yatim, dan juga Imam Bukhari dilahirkan dalam keadaan yatim, namun beliau bisa sukses menjadi ulama. Dan masih banyak ulama-ulama lain yang dilahirkan dalam keadaan yatim, kemudian sukses menjadi ulama. Dan banyak juga orang-orang yang sukses, baik sukses di bidang bisnis maupun sukses di bidang keduniaan yang lainnya, yatim pun bisa sukses. Kesimpulannya, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, Allahus Somad, mintalah hanya kepada Allah, bergantunglah hanya kepada Allah, bersandarlah hanya kepada Allah. Itulah hikmah yang diajarkan oleh Allah kepada kita dan kepada Nabi kita, bahwa kita harus selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dan juga merangkat derajat anak-anak yatim yang berada di Indonesia. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafur